Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jalil Darmawan dengan NPM 220081348 dari Departemen Teknik Biologi dan Material. Di sini akan menjelaskan mengenai rheologi plastik untuk memenuhi tugas dari kelas material polimer 02. Di sini saya akan membahas mengenai definisi apa sih itu viskoelastik, lalu gambaran MFI dan gimana cara pengukuran MFI itu, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Nah, dimulai dari pertama. Sebenarnya apa sih itu viskoelastik? Nah, sifat viskoelastik itu mengacu pada kombinasi sifat-sifat mekanis dari bahan yang menunjukkan perilaku viskos dan elastis. Jadi ada dua kata kunci di sini, yaitu viskos dan elastis. Dimulai dari elastisitas. Elastisitas itu artinya memiliki sifat elastis, yang berarti mereka dapat kembali ke bentuk aslinya setelah diberi beban atau deformasi pada suatu material. Namun, respon elastis ini tidak seketika, itu bisa terjadi dalam waktu yang lebih lama. Nggak seperti karet, jadi dia butuh lama untuk kembali lagi setelah dilakukan deformasi terhadap material tersebut. Lalu, yang kedua adalah viskositas. Material viskoelastik juga menunjukkan sifat viskos, yang berarti mereka memiliki kecenderungan untuk mengalir seperti cairan seperti diberi tekanan atau gaya gesekan. Ini berarti deformasi mereka terjadi seiring waktu, bukan secara instan seperti pada material yang murni elastis. Nah, dalam konteks aspal atau aspal yang keras, sifat viskoelastik ini sangat penting dalam menentukan indikasi uh, kelelahan atau fatigue, serta dalam mengantisipasi retak, lelah, dan retak thermal pada pengeras. Nah, ini juga pada pengaplikasiannya bisa dalam industri seperti ban gitu. Nah, lalu yang kedua, sebenarnya apa sih itu MFI atau Melt Flow Index? Secara definisi, MFI merupakan singkatan dari Melt Flow Index atau sering juga disebut dengan Melt Mass Flow Rate atau MFR. Ini di sini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur viskositas plastik atau polimer dalam kondisi tertentu, biasanya pada suhu atau dengan tekanan standar tertentu. Nah, proses pengukuran MFI ini melibatkan melelehkan polimer dengan mengukur laju aliran massa, biasanya dengan standar uh, gram per 10 menit melalui sebuah cetakan atau lubang yang ditentukan sesuai standar dan suhu tekanan. Biasanya itu berada di sekitar 120-an dan dengan tekanan 2 kilo menuju 3 kiloan. Nah, pengukuran MF ini penting. Kenapa penting? Karena dalam industri polimer kita dapat meraih informasi tentang kinerja dan proses pembentukan plastik. Semakin tinggi MFI, semakin rendah viskositas polimer, yang dapat mengindikasikan kemudahan proses cetakan atau ekstruksi. Sebaliknya, MFI yang rendah menunjukkan viskositas yang tinggi, yang mungkin memerlukan suhu cetakan yang lebih tinggi atau tekanan yang lebih besar untuk digunakan dalam komponen plastik yang diinginkan. Jadi, MFI ini akan berpengaruh ke bagaimana nanti kita memperoleh atau dalam manufaktur suatu produk plastik ataupun seperti aspal dan segala macam. Nah, sebenarnya apa aja sih yang mempengaruhi faktor-faktor viskositas itu? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas. Di sini saya akan membahas tentang 8 poin penting yang menentukan tingkat viskositas pada suatu material. Yang pertama, molecular weight atau berat molekul. Nah, semakin berat polimer akan cenderung memiliki viskositas yang semakin tinggi. Nah, yang kedua, PDI. Polimer dengan PDI rendah sering diinginkan karena mereka cenderung memberikan kinerja yang lebih konsisten dan dapat diprediksi. Jadi, ketika PDI itu semakin tinggi, berarti strukturnya semakin tidak homogen. Nah, itu akan mempersulit dalam mengukur viskositas pada suatu material. Lalu yang ketiga itu branching. Branching dalam struktur polimer memiliki kecenderungan untuk menurunkan viskositas polimer yang dapat mempengaruhi sifat aliran, sifat mekanis, dan kemampuan polimer itu sendiri. Lalu ada backbone flexibility. Rantai yang lebih fleksibel cenderung akan memiliki viskositas yang lebih rendah, dan sebaliknya jika rantai itu tidak fleksibel, berarti viskositasnya kan lebih tinggi. Lalu yang keempat ada cross-linking. Cross-linking
cenderung meningkatkan viskositas polimer. Ini disebabkan oleh terbentuknya jaringan 3 dimensi dalam polimer yang membatasi pergerakan antar rantai molekul secara bebas. Lalu yang kedua, interaksi molekul. Pengaruh interaksi antar molekul terhadap viskositas polimer dalam polimer sendiri dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis interaksi, struktur kimia polimer, dan kondisi lingkungan material tersebut atau polimer tersebut. Nah, lalu yang ketujuh, ada temperatur. Pada suhu yang lebih tinggi, energi kinetik molekul polimer akan meningkat, yang menyebabkan gerakan-gerakan pada molekul yang lebih cepat dan lebih acak. Ini dapat mempengaruhi viskositas polimer. Kenapa? Karena molekul memiliki lebih sedikit waktu untuk saling berinteraksi dan mencegah aliran satu sama lain. Lalu shear rate merujuk kepada kecepatan perubahan deformasi atau suatu aliran terhadap gaya geser yang dilibatkan seperti efek non-linear, Thixotrosity, ataupun struktur polimer tersendiri itu ya, seperti cross-linking, branching, linear, ataupun networking. Nah, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.